Selamat malam teman-teman dan lagi dengan saya Gunawan Sylvester di channel ini di mana saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang ini. Aku akan menjelaskan dan teman-teman bagaimana melakukan buzzer atau merangkai sebuah rangkaian hingga 32 yang nantinya outputnya akan berupa sebuah suara. Buzzer atau teman-teman kita tahu sebuah sensor yang berbunyi seperti titit. Ya, jika sensor itu berbunyi, itu tentu saja menimbulkan pertanyaan ini, bagaimana sensor tersebut bekerja sehingga dapat menghasilkan output berupa suara. Nah, seperti yang di modul yang kita butuhkan seperti biasa, software Proteus. Dan di sini sudah kurangkai seperti ini. 32, kemudian ada output loudspeaker analog, background, tentu saja, dan kita menggunakan pinnya itu pin 7 pada port D. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan konfigurasi sehingga rangkaian ini akan menghasilkan nada dasar dari do rendah menuju do tinggi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, kayaknya memang sederhana menghasilkan suara. Kita hanya perlu melakukan modifikasi pada JVR atau program yang akan kita buat. Nah, di sini programnya telah ditulis. Jadi inisialisasinya kita jangan lupa port D inisialisasi pin 7 itu harus sama dengan 1 atau bermain true. Karena dia nanti akan terjadi proses outputnya. Di sini aku menggunakan fungsi void. Jadi voidnya ini nanti di bawahnya ada banyak dari A sampai A2. Kenapa saya akan buat A2? Biar nanti tidak terjadi kesalahan pembacaan oleh kursor ketika pembacaan selesai di nada G langsung ke nada A2. Nah, kemudian untuk membuatnya berurutan, ini nada A sampai nada G, teman-teman bertanya, bagaimana saya buat sebuah nada pada pemrograman? Itu juga pertanyaan saya awalnya, tetapi setelah diajarkan di mata kuliah komunikasi data, saya akhirnya mengerti bahwa untuk membuat nada itu kita memerlukan yang namanya frekuensi. Nah, di Google terdapat frekuensi nada do sampai dengan do tinggi. Itu biasanya rentangnya segini. Memang dalam teori musik itu tergantung dari nada dasarnya lagi. Tapi ini adalah do standar yang bisa dikatakan itu dimulai dari nada C. Nah, do di sini dimulai dari 264 Hz, yang dimana di dalam satu detik yaitu menghasilkan 264 getaran. Nah, rumus frekuensi ini adalah seperti ini. F sama dengan seperti itu teman-teman tidak asing, sehingga karena sering dijelaskan dalam pelajaran fisika, bahkan di dalam pelajaran elektronika mungkin. Nah, di sini yang bisa kita manipulasi dan kita masukkan ke dalam codingan, tadi bukan frekuensi, tapi periode atau waktu. Jika teman-teman menebak itu adalah second, maka teman-teman benar. Yang terdapat dalam delay itu loh, yang ini. Ah, jika teman-teman sudah paham dengan hal tersebut, maka akan mudah bagi teman-teman melakukan manipulasi. Jika frekuensinya adalah, anggap saja 500, sama dengan 1 per T. Jadi T-nya itu, untuk mencari T, berarti 1 per F. Periode yang dibutuhkan dalam 1 detik, sehingga frekuensi tersebut dapat terjadi. Nah, jelasannya adalah seperti ini. Dalam pemrograman JVR kan kita menggunakan frekuensi yang dinyatakan dengan delay. Hitung periode atau waktu yang dibutuhkan melakukan satu getaran penuh. Di mana 1 detik itu sama dengan 1000 milidetik atau sama dengan 1 juta milidetik atau mikrosecond. Lambangnya bukan seperti ini ya teman-teman, tapi lambangnya lebih seperti U yang terbalik itu. Dan saya carikan. Yang ini, yang kecil ini. Itu lambang untuk milidetik. Nah, langsung saja untuk nada A itu kan do-nya sebenarnya 264 Hz. Nah, ketika kita ingin mencari periodenya, maka kita bisa bagi
1 dibagi 264 dengan 0,00378787 sekian sekian detik. Nah, kalau kita konversi ke dalam sistem mikrodetik itu sama dengan 3787 milidetik. Sorry, bukan mikro, tadi saya salah. Milidetik. Makanya di sini kita buat dia delaynya itu selama 3784 milidetik atau 3,7 detik. Nah, ketika inisialisasi seperti dalam pencabangan ini telah kita lakukan, maka untuk nada-nada selanjutnya tinggal kita lakukan hal yang sama. 1 dibagi frekuensi tersebut, maka akan didapatkan angka periode. Di dalam sini sudah kita inisialisasi juga kode 7 sama dengan 0 dan kode 7 sama 1. Ini memungkinkan agar speaker itu dapat mematikan suara dan kemudian melanjutkan suara lagi. Itu seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan inisialisasi dari A sampai G, dari A sampai A tinggi, maka kita dapat memasukkannya ke dalam Mega ini. Teman-teman dapat melihatnya dan mendengarnya seperti ini. Nah, kalau kita ingin membuat lagu tentu saja bisa, tapi kita harus modifikasi turingannya itu satu. Gitu teman-teman. Jadi ketika Anda merasa bahwa fisika yang pelajari selama di bangku SMA itu bahwa SMP tidak berguna, yang salah. Justru kita akan memerlukannya saat kita masuk ke dalam game. Sekian untuk video saya kali ini. Ditunggu video-video selanjutnya. Sehat selalu.